sampai di sini. Nah, jadi di dalam pengelompokan siklus dalam transaksi sales itu sebagai pengelompokan siklus penjualan. Kemudian dalam sales itu setelah kita kredit, tadi kan kredit ya, kita menjanjikan kredit. Nah, kredit ini akan diputuskan gitu kan. Artinya itu apakah boleh atau tidak gitu seseorang. Misalnya tadi lah saya beli kerangga ya kan. Pas mau beli kata saya mau bayar mau kredit gitu, mau utang, kerangga bilang nanti dulu Pak, di sini ada aturannya gitu. Kalau kredit itu kita aturannya misalnya Bapak udah beli 2 kali atau 3 kali, keempat baru boleh gitu. Atau kalaupun sini Bapak mau kredit itu nggak bisa di cover 100%, hanya di bawah 50%. Misalnya saya beli ini harganya 80 juta gitu perabotannya, nah itu saya hanya bisa di cover sampai 40 juta, bukan di cover, bisa diberikan kredit sampai dengan 40 juta. Tapi kalau lebih dari itu nggak bisa. Atau ya tadi, kalau Bapak baru pertama kali beli nggak boleh kredit, harus cash. Nanti udah belian kedua, pembelian ketiga, baru keempat baru boleh misalnya. Itu kebijakan. Nah, apabila kredit itu ditujukan tuh ada juga otorisasinya, siapa yang menyetujui, kan? Apakah langsung Rangga atau mungkin ada stafnya yang menyetujui sudah setuju. Nah itu granting credit. Dokumennya apa? Dokumennya sama, yaitu dokumennya ya customer order yang dari pembeli tadi, sama sales order yang dari penjual, ya kan? Kemudian berikutnya adalah shipping goods, proses pengiriman barang. Nah, di sini tentu dokumennya ya dokumen-dokumen pengiriman, apa bill of lading atau konsumen yang Belanda itu kan, atau transportation, list of transportation apa gitu kan. Nah, pengiriman, Anda tahu kan di accounting ada belajar apa? Kalau pengiriman FOB, shipping point, FOB destination. FOB itu free on board, ya kan? Artinya kalau transaksinya FOB shipping point, artinya barang itu transportnya ditanggung sama si pembeli, ya kan? Jadi kalau misalnya Rangga bilang, Pak Bidin, ini transaksinya kalau mau beli lemari di saya FOB shipping point, berarti saya ngambil sendiri tuh ke tokonya, ke kantor, ke gudangnya dia, ambil bawa pulang, saya naik mobil kayak naik truk kayak ambil sendiri. Tapi kalau enggak Pak, harga yang saya kasih nih sekian, ini sudah FOB destination sampai di tempat Bapak gitu. Destination, jadi FOB destination, jadi saya nggak perlu bayar transport tadi, ya saya bayar udah tuh sampai di rumah, gitu. Nggak ada ongkos transport di situ. Kalau bahasa Belandanya, kalau FOB shipping point tadi adalah loko gudang penjual. Tapi kalau nyampe di saya itu franco gudang pembeli. Jadi franco itu FOB destination. Kadang-kadang ada orang suka salah kaprah, suka dengar ini franco gudang penjual, franco gudang pembeli, disamain aja sama dia. Ada nggak apa-apa, tapi Anda udah tahu, oh itu dia salah ngomong aja, gitu kan. Sama aja kayak bilang, saya tuh bukan rokoknya Sampurna, saya tuh misalnya sih, aduh susah sih ngomongnya, rokok itu bang, misalnya apa, ya artinya kalau misalnya BCA, bang, misalnya rokok Sampurnanya saya adalah Bentul gitu kan. Padahal maksudnya rokoknya Bentul, bukan Sampurnanya Bentul kan gitu. Karena Sampurna nama rokok. Nah, ini gitu juga. Jadi disebut Franco gudang penjual. Padahal nggak pernah ada Franco gudang penjual. Franco itu pasti gudang pembeli. Jadi sampai ke pembeli. Penjual itu dari loko gudang penjual. Jadi gudang pembeli. Jadi Anda kalau beli, misalnya saya sama Rangga tadi, kata Rangga, Pak, saya peraturannya atau terms kontraknya adalah loko gudang saya, ya udah berarti saya FOB shipping point tadi, jadi saya nyiapkan truk, nyiapkan mobil untuk ngambil barang ke gudangnya Rangga atau ke tokonya Rangga. Itu masalah shipping goods. Yang berikutnya adalah juga menyangkut billing customer dan recording sales. Billing customer itu apa? Pencatatan tagihannya, ya kan? Bagaimana pembuatan tagihan, bukan pencatatan. Tapi kalau recording sales baru pencatatan penjualan. Jadi kalau billing customer itu bagaimana membuat sales order, disampaikan berapa angkanya, kemudian bagaimana penyampaiannya. Dan berikutnya adalah pencatatan penjualan. Nah, di sini ada sales dokumen transaksi,
penjualan, kemudian jurnal penjualan, kemudian daftarnya juga, termasuk juga di sini berkaitan dengan piutangnya. Misalnya buku besar piutang, buku pembantu piutang, kemudian raca lajurnya piutang, dan laporan bulanan. Itu yang menyangkut sales. Berikutnya adalah yang menyangkut class of transaction, yang berikutnya yaitu penerimaan kas. Di sini akun yang ada adalah kas dan piutang, ya kan? Kas dan piutang. Sebetulnya ada 3 satu lagi diskonnya kas, tapi nggak masuk. Tapi ntar saya tambahin. Tapi pokoknya 2 lah, kas sama piutang. Akun kas dan akun piutang. Kemudian bisnis functionnya ya tentu bagaimana penerimaan kas itu prosesnya dan bagaimana juga pencatatannya. Nah, di sini dokumen-dokumen yang terkait adalah remittance advice, kemudian pre-listing, cash receipt, kemudian cash receipt transaction file, cash receipt jurnalnya, kemudian dan atau listingnya. Nah, kalau remittance advice ini itu dokumen yang diberikan oleh penjual kepada pembeli lalu mengisi berapa yang dibayarnya. Kayak tagihan, semacam kayak bukan tagihan ya, pemberitahuan pembayaran lah. Rangga sebagai penjual kasih remittance advice ke saya. Misalnya saya beli 8 juta, ya kan? Terus ini Pak 8 juta, terus saya isi remittance advice. Nyata dari 8 juta itu saya bayar 5 juta, saya tulis 8 juta, saya bayar 5 juta, 5 juta, sisanya 3 juta masih belum dibayar. Itu kembali ke Rangga. Sampai di Rangga, diterima, dicatat. Uang 5 juta, jadi remittance advice bersama uang 5 juta tadi nyampe ke Rangga. Yang remittance disimpan, dicatat sampai pembukuan, situ ada ceritanya, dari 5 itu ada angka dari 8, ya kan, 3-nya belum dibayar. Nah, bagi kasir, cuma taunya uang terima 5, dia nggak tahu 8, itu bagian dari kontrol, kayak begitu diantaranya. Maksudnya, remittance advice itu. Kemudian, yang berikutnya ada retur penjualan. Kalau retur penjualan, tentunya akun yang terlibat ya akun retur penjualan, dan lagi piutang, ya kan, piutang yang terkait dengan penjualan. Nah, di sini tentunya yang business function-nya adalah bagaimana proses dari retur tadi dan juga bagaimana pencatatan retur penjualan tadi. Nah, dokumen yang ada di sini kredit memo dan jurnal retur. Jurnal retur itu buku harian retur. Nah, yang satu adalah kredit memo atau memo kredit bahasa Indonesia. Ini misalnya artinya begini. Artinya itu karena retur kan tadinya misalnya saya beli meja kerja 5 gitu kan kepada Rangga tokonya kan, tapi terus saya kembaliin, saya retur 1 karena rusak atau apalah alasannya, sehingga Rangga ya udah berarti Bapak yang 1 saya terima, berarti Bapak utang saya tinggal 4 ya, 4 seharga 4 meja tadinya kan. Nah, yang 1 itu kembalikan. Nah, ini Rangga menerbitkan kredit memo terhadap yang 1 ini kepada saya, memberitahu nih Pak, pernyataan bahwa piutang Bapak berkurang 1, sehingga totalnya jadi cuma 4, tadinya kan 5. Dengan memo kredit, jadi tahu saya, oh sudah, berarti confirm saya, yakin bahwa sudah, berarti piutang saya sudah dikurangin, karena barangnya sudah diterima, sudah retur saya diterima. Itu maksudnya memo kredit atau kredit memo. Kemudian berikutnya adalah ini, penghapus bukuan. Penghapus bukuan ini piutang ya, pengurusan piutang, itu tentu rekening yang terlibat ya 2, piutangnya sendiri dengan cadangan atau akumulasi penyusutan. Jadi cadangan atau akumulasi penyusutan ini adalah kumpulan dari yang bawah ini, yang biaya penghapusan ini. Biaya penyisihan setiap tahun, per bulan, itu kumpul numpuk di sini. Nah, ini angka di sini itu mengurangi angka account receivable. Kenapa? Karena account receivable itu harus menggambarkan nilai realisasi, ya kan? Jadi kalau ada piutang 150 juta, itu waktu pertama semua. Tapi tiap tahun di review, dianalisis apa benar nilainya masih 150. Jangan-jangan ada yang macet. Nah, maka oleh karena itu dilakukan penyisihan. Katakanlah penyisihan yang wajar adalah 10%. Berarti 150 juta, tahun ini piutang tetap 150 juta neraca. Tapi allowance for cadangan atau akumulasi penyusutannya 15 juta, minus sekian. Ini saldonya kredit. Tapi di dalam penyajian dia selalu didebit, oleh karena itu dia menjadi minus, karena dia menggambarkan penurunan nilai dari piutang tadi.
Nah, disajikannya bareng nih. Jangan Anda bikin laporan ini kayak waktu di pengantar akuntansi mungkin ya, itu dibikin udah jadi neraca, apa piutangnya di kiri, di debit, akumulasi penyusutan piutangnya di kredit. Gitu. Walaupun secara total jumlah benar, tapi ini penyajian nggak benar. Dia harus dikredit dengan posisi negatif. Itu aturannya. Nah, kemudian business function-nya apa? Yaitu ya bagaimana menghapus bukukan piutang. Ya, di sini yang tentu adalah yang penting dokumennya otorisasinya. Otorisasi itu siapa yang berwenang. Ini ada piutang mau dihapus nih. Ada piutang 2 juta dari 80 juta nih dihapus. Karena siapa yang berwenang? Oh enggak, kenapa? Oh dilihat dulu sebelum berwenang adalah direkturnya atau Rangga langsung, atau mungkin istrinya Rangga, atau mungkin adiknya Rangga, atau mungkin pegawainya Rangga yang menentukan bahwa ini boleh apa enggak. Dan dinilai. Misalnya kan bisa saja dihapus karena orangnya misalnya debiturnya meninggal wafat gitu kan, nggak punya ahli waris gitu kan, habis itu kan hilang, jadi nggak bisa dikejar gitu kan. Tapi kalau punya ya tentu dikejar kan. Kayak Anda nih, sama Anda, anak Anda, kita semua nanti mewarisi secara tidak langsung utang-utang negara kan gitu, kita yang bayar kan, karena utang terus sampai ke warisan. Tapi kalau warisnya nggak ada, ya udah siapa yang mau ini kan mau bayar kan gitu. Oleh karena itu piutangnya menjadi dihapuskan, hapus bukukan gitu, hapus bukukan. Nah, ini diperlukan dokumen otorisasinya. Sebagai auditor Anda lihat, ada nggak dokumen siapa yang menyetujui? Lalu Anda lihat juga jurnal umumnya, catatannya bagaimana, udah jurnalnya udah benar belum? Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya akumulasi pensiunan pada piutang, karena piutangnya berkurang kan gitu. Dan yang terakhir adalah beban penghapusan, bukan penghapus bukuan, penghapusan. Nah, ini rekeningnya atau account-nya adalah beban penghapusan, bad debt expense, dan akumulasi penyusutan, akumulasi penghapus, cadangan penghapusan piutang, boleh gitu. Namanya bisa akumulasi penyusutan, akumulasi penyisihan, bisa juga disebut sebagai cadangan penghapusan, gitu. Cadangan biaya penghapusan pada cadangan penghapusan, gitu. Jurnalnya begitu, debit dan kredit. Nah, tentu bisnis function-nya adalah bagaimana menghitung berapa beban penyusutan tadi, ya kan, yang wajar. Kemudian jurnalnya. Oke, berikutnya. Halo, masih dengar nih? Masih Pak. Masih Pak. Sama izin Pak, teman ada yang belum di ACC Pak. Oh enggak, udah semua nih. Soalnya dia kalau ini nongol di sini. Tuh. Coba. Oh, oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Mungkin gap apa sih di antara ini? Istilah itu antara ini mungkin masih nggak nyambung. Biasa namanya internet kan. Nah, kemudian ini kita lihat di sini, ya. Di sini, nah ini kan kelas transaction-nya ada 5. Ya, nggak ada 5. Tapi akun yang terlibat itu paling tidak ada 7, ya kan? Ada 7. Nah, 7 yaitu pertama sales, penjualan itu sendiri, kemudian account receivable, kemudian cash, ya kan? Kemudian ada ada cash discount, ada retur pengembalian, ada biaya beban pengusutan, ada cadangan penghapusan piutang, ya kan? Ini penghapusan piutang, ini cadangan penghapusan piutang. Ini kan ada berapa nih? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini cash, ini cash bank 7. Oke, misalnya penjualan. Kalau penjualannya cash, misalnya saya beli sama Rangga pakai duit cash, ya udah Rangga mencatatnya sebagai penerimaan kas pada penjualan, selesai kan? Tapi bisa juga saya kredit tadi kan, kalau saya kredit tentu ya Rangga mencatatnya langsung jadi tagihan, piutang pada sales, gitu kan? Piutang pada sales, selesai juga. Nah, begitu piutang saya mau saya bayar, atau piutang saya ada, piutang mau saya bayar, nah ini baru ada cerita, ya kan? Misalnya Rangga ini punya kebijakan, ingat nggak yang dulu di accounting ada 2N30, ya kan istilahnya. Artinya apa? Artinya kata Rangga, Pak, saya transaksinya 2N30. Artinya kalau Bapak bayar dalam 30 hari, udah
Misalnya Bapak beli 8 juta, ya kembali bayar 8 juta. Tapi kalau Bapak bayarnya kurang dari 30 hari, misalnya baru 2 minggu Bapak bayar, itu kena dikasih diskon 2%. Nah, saya beli 8 juta, ya kan? Saya bayar baru 2 minggu, bulan ini, harusnya bulan depan saya bayar lunas kan, tapi ternyata akhirnya saya bayar, baru 2 minggu saya bayar sama Rangga. Sama Rangga saya dikasih diskon 2%. Berarti saya dapat 8 juta dikurangin berapa tuh? 1.600.000. Angkanya rada nggak enak ya. Kalau nggak gini saja, 4 juta saya beli, ya kan? Dikasih sama Rangga, diskonnya 2%. Berarti saya dapat 800, kan gitu kan? Dapat pengurangan 800. Sehingga yang saya bayar berapa? Cuma 3.200.000. Jadi Rangga terima, saya punya utang 4 juta, ya kan? Saya bayar 2 minggu, nah Rangga menerimanya 3.200.000, ya kan? 3.200.000. Nah, terus saya dapat diskon 800. Nah, jadi di sini piutang saya 4 juta di debit, nah, kreditnya di kredit, ya kan? Berarti yang pertama cash yang diterima Rangga bukan 4 juta, yang diterima Rangga cuma 3,2 juta. Nah, kemudian yang 800 apa? Diskon. Debit cash, debit diskon, kreditnya baru piutang sebanyak 4 juta. Inilah perlu ada diskon tadi. Di sini kan nggak ada, sini ada diskon. Nah, yang lainnya tadi retur. Misalnya saya beli meja 4, ya kan? Harganya 4 juta gitu kan. Terus, saya kembali ini yang satu nggak saya perlukan atau rusak, ya saya kembalikan 1. Berarti ada retur 1 meja. Katakanlah 1 meja rata-rata 1 juta, berarti 1 juta saya kembaliin. Nah, itu returnya dicatat, ya kan? Sama Rangga, berarti piutangnya berkurang. Berarti retur 1 juta pada piutang 1 juta. Karena 1 meja tadi nilainya 1 juta. Jadi piutang saya berkurang, tadinya 4 juta menjadi 3 juta. Nah, demikian juga. Kemudian yang terakhir adalah bad debt expense dan cadangan penghapusan piutang. Penghapusan piutang itu ya tadi setelah dievaluasi piutang ini umumnya rata-rata macet atau gimana sekitar 5%. Ya udah, jadi dibikinlah bad debt expense 5% dari piutang. Piutang 100 juta, 5%-nya 5 juta. Artinya tuh nanti dibikin jurnal biaya penghapusan pada cadangan penghapusan piutang, yaitu sebesar 5 juta di akhir tahun oleh Rangga. Itu dicatat. Nah, kalau misalnya ada penghapus bukuan, itu bukan yang itu, lain lagi. Penghapus bukuan itu misalnya dari 100 juta itu ternyata nih ada debitur 1 senilai 3 juta. Itu kok ada musibah, bisa ada kecelakaan, oh bapak itu atau ibu itu menjadi korban, berarti aduh nggak bakal kita bisa tagih nih, kan gitu. Yang ada juga kita mesti nyumbang kan, namanya pelanggan sering beli sama kita, terus ada musibah, kita nyumbang deh, ya kan. Boro-boro mau nagih, karena nagih akhirnya udahlah, daripada nanti ini Rangga sebagai pemilik udah kita hapusin aja itu ininya bapak itu, dihapuskan di jurnalnya, terbalik kayak piutang yang tadi ada 3 juta di dalam 100 juta tadi di kredit, debitnya adalah ini cadangannya, cadangan penghapusan piutang di debit, kreditnya adalah piutang. Itu kira-kira yang menyangkut menyangkut transaksi dari siklus suatu penjualan dan penagihan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita memulai audit terhadap siklus penjualan dan penagihan, ya kan? Nah, tadi sudah sudah diketahui bahwa dalam siklus penjualan penagihan itu ada 5 kelompok transaksi: penjualan, penerimaan kas, retur, dan seterusnya. Nah, dalam tahapan awal kita merancang TOC dan STOT untuk 5 kelompok tadi. Dengan tahapan kita memahami internal control-nya dulu, menilai risiko pengendaliannya, kemudian menentukan perluasan test of control-nya. Jadi setelah kita memahami internal control, kita perluasan. Perluasan itu untuk mengetahui nilai risiko pengendalian. Artinya apa? Setelah pengendalian kita kenal, kita uji pengendalian tersebut. Apakah pengendalian tersebut efektif? Apakah tidak? Gitu kan? Apakah pengendalian tersebut canggih? Apa tidak? Kalau pengendaliannya canggih, berarti risiko pengendaliannya kecil.
Karena apa? Karena aman. Dia bisa terkendali dengan baik karena canggih, dia punya efektif. Tapi kalau nggak efektif, kendor, banyak yang lubang-lubang, bukan lubang, maksudnya banyak kelemahan gitu, itu mengakibatkan risiko pengendalian menjadi besar. Kemudian disusunlah dengan pemahaman tadi, disusunlah bagaimana kita merancang TOC dan STOC sesuai dengan tujuan audit kita. Jadi pertama merancang TOC-nya untuk itu, yaitu diuji internal control yang ada untuk menekan risiko pengendalian, ya kan yang tadi. Kemudian identifikasi internal control untuk setiap tujuan audit. Itu merancang TOC-nya. Jadi TOC kita itu dalam rangka tadi menguji bagaimana kontrol dari pengendalian internal itu bagaimana efektif apa enggak gitu. Pengendalian di semua kelompok penjualan, bagaimana pengendalian penjualannya, bagaimana pengendalian kasnya, bagaimana pengendalian returnya itu bagus apa enggak, lemah apa enggak, itu TOC. Tekniknya dengan TOC. Nah, sementara untuk STOT itu tujuannya untuk menentukan apakah jumlah moneter transaksi di penjualan telah dicatat dengan benar. Jadi yang dilihat adalah nilai transaksinya itu. Benar nggak jumlahnya, dasarnya ada nggak, kemudian memang tidak fiktif, tidak, nah, itu semua bagian dari pengujian STOT. Nah, setelah selesai merancang TOC dan STOT, untuk setiap tujuan audit dan dalam setiap kelompok transaksi lagi, maka kita susunlah atas kerja kita dalam bentuk audit program. Untuk program audit kita buat, nah itu disusun untuk membantu apa? Membantu auditor melakukan pengujian atau melakukan audit dengan efisien. Nah ini, Anda yang mau nanya di Wiki Pajak silakan sambil ini, menunggu itu, saya sudah buka. Kemudian audit programnya udah kita buat. Audit program apa isinya? Cuma 2 kan? Isinya adalah tujuan audit dan langkah-langkahnya. Jadi tujuannya apa? Kita sebutkan ada di sini. Langkah-langkahnya apa? Langkahnya apa? Ini pertimbangannya. Kan gitu. Jadi kita lihat tujuannya. Tujuannya kan cuma 3, yaitu transaksi, menyangkut transaksi, yang satu menyangkut atau terkait dengan saldo akun, yang ketiga menyangkut penyaja muka. Jenisnya tujuan tersebut ada untuk transaksi ada 6. Ada 6 dari completeness, akurasi sampai ke keterjadian. Ini sengaja enggak urutannya saya rubah supaya enak dan sejajar. Ini akurasi, ini ada tambahan di sini occurrence, ini existence sejajar. Saja sih. Tidak ada alasan yang khusus gitu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan siklus penjualan dan penerimaan kas. Nah, kita melakukan TOC dan STOT terhadap itu. Di tahapan kedua, ya ini tentu yang di tujuan auditnya apa? Tujuan auditnya adalah ya tentu yang berhubungan dengan transaksi. Kenapa? Karena ini penjualan. Transaksi penjualan, penerimaan kas, pembayaran, pembelian. Nah, itu transaksi, bukan saldo akun. Tapi kalau piutang, itu akun, ya kan? Saldonya berapa? Hutang, itu akun, berapa saldonya? Kas, akun. Kemudian aset tetap, misalnya mobil atau kendaraan, itu akun. Ya kan? Itu kira-kira maksudnya. Nah, jadi kita siapkan audit programnya yang isinya adalah tujuan audit dan prosedurnya bagaimana untuk melakukan pemeriksaan penjualan dan penerimaan. Ini 10 menit lagi habis. Sekarang jam berapa ya? Oh, masih. Nanti latihannya. Oke, sip. Lalu nanti kalau putus kita sambung lagi. Kalau ada yang mau tanya silakan. Nah, jadi kita siapkan audit program, program audit atau audit program sama. Audit program boleh yang disebut, program boleh. Yang isinya tujuan audit. Apa tuh tujuan audit dan prosedur auditnya untuk dalam audit program pemeriksaan penjualan penerimaan. Ini kita lihat tujuan auditnya. Untuk transaksi penjualan, tujuan auditnya transaksi berapa? Ada 6 kan? Ini 6. Ada occurrence, ada completeness, ada accuracy, ada posting and summarization, ada classification, ada timing. Occurrence-nya apa nih? Menyangkut occurrence. Terjadian kalau bahasa Indonesianya. Nah, dalam transaksi penjualan, tujuannya adalah penjualan yang tercatat sesuai yang dikirim dan tidak ada pelanggan fiktif. Artinya apa? Artinya tujuan penjualan ini memastikan bahwa penjualan ini
sudah sesuai dengan pengiriman. Jadi tidak ada penjualan yang fiktif, yang bodong. Jadi occurrence itu adalah tujuannya tidak ada penjualan yang bodong. Bahasa mudahnya gitu, tidak ada penjualan yang bohong atau bodong. Dalam penerimaan kas pun demikian. Penerimaan kas yang tercatat sesuai dengan yang diterima perusahaan. Jadi artinya itu kas yang ada di perusahaan itu memang benar ada apa adanya gitu. Kalau saldo kan existent keberadaannya. Tapi kalau occurrence itu keterjadiannya. Jadi uang yang penerima diterima uang kas sekian, emang benar ada penerimaan uang kas gitu, bukan dicatat tapi ada. Nah, itu nanti bagaimana caranya? Nah, itu urusannya tekniknya. Auditor menemukan. Tapi bahwa tujuan dari audit itu adalah memastikan bahwa penerimaan kas itu benar-benar ada, terjadi, bukan karena dibuat-buat. Itu yang tujuan dari transaksi penerimaan kas yang occurrence. Lalu yang completeness. Completeness ya tentu bagaimana dokumen pengiriman selalu pre-number dan dipertanggungjawabkan setiap minggu. Ini menunjukkan kelengkapan. Artinya itu supaya lengkap, misalnya ada dokumen itu kan pakai pre-number. Pre-number itu dokumen ada nomornya, dicetak. Jadi kalau dokumen pre-number itu kalau misalnya rusak atau nggak bisa kita buang aja, kita mesti tetap simpan sesuai urutannya. Nanti dikasih penjelasan, ini rusak karena tidak dipakai karena rusak, atau karena apa batal, atau karena apa. Sehingga tapi tetap urut. Sehingga sebagai auditor Anda akan melihat, tidak akan menemukan bahwa semua dokumen pre-number itu sesuai dengan urutannya. Kalaupun nanti melompat-lompat, nggak boleh melompat. Kalaupun ada yang nggak dipakai itu tetap ada barangnya, ada bangkainya istilahnya. Kalau nggak dipakai, jangan dibuang. Kan? Nah, dan dipertanggungjawabkan setiap minggu. Nah, kalau kas bagaimana? Kas juga begitu. Penerimaan kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Itu ada. Jadi nggak ada penerimaan kas yang nggak dicatat dalam buku. Jadi ada penerimaan kas dicatat di buku, catat di buku. Semua dicatat, dilengkap, komplit. Kemudian akurasi. Nah, akurasi ini bahwa penjualan tercatat sesuai yang dikirim dari tagih. Jadi benar. Jadi kalau dicatat sekian, berarti yang ditagih juga sekian. Akurat, termasuk perhitungannya. Kemudian penerimaan kas pun demikian. Penerimaan, kemudian itu disetor, dicatat sesuai dengan jumlah yang diterima. Sesuai, akurat. Gitu kan. Kalau posting dan summarization adalah menyangkut pembukuan. Artinya itu penjualan telah dibukukan. Ya kan? Baik di akun piutangnya, ya kan? Master file piutang, maupun di penjualan. Kan gitu kan. Jadi diringkas juga dengan tepat. Kemudian penerimaan kas juga begitu, dibukukan dengan piutang dan diringkas dengan tepat. Kemudian dalam klasifikasi pengelompokan, nah ini penjualan digolongkan dengan tepat. Ini apakah penjualan kredit atau penjualan kas atau penjualan kredit penjualan apa? Itu bisa penjualan apa namanya, misalnya jenis kayak tadi kayak Rangga ada perabotan, kemudian dia jual semen alat bangunan, bisa juga ini bangunan di penjualan dari perabotan, bisa. Kemudian kalau transaksi penerimaan juga demikian digolongkan. Nah ini yang timing, waktu pencatatan pada tanggal yang tepat, baik penjualan maupun penerimaan kas. Maksudnya jangan sampai, ini kan kita lagi meriksa tahun 2011, jangan sampai penjualan 2011 ada yang nggak kecatat. Atau jangan sampai penjualan 2012 dimajuin gitu, sehingga overstated, kelebihan. Gitu. Itu demikian. Penerimaan pun begitu. Itu kira-kira tujuan. Lalu setelah kita tahu tujuan tadi dari program, bagaimana prosedurnya? Ya kan, nah, prosedurnya begini. Saya kutip aja, kebetulan ini dibuat. Ini auditornya, misalnya kan yang punya ini kan Rangga, ya kan, pembelinya saya. Auditornya siapa nih? Auditornya cewek deh. Cewek ada nggak sini? Aisyah misalnya auditornya. Kantor Akuntan Publik Aisyah dan rekan. Aisyah apa Aisyah? Aisyah ya, oke. Aisyah benar ya? Halo? Kedengeran nggak nih? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Saya takutnya hilang lagi, kasihan juga kan. Karena udah mulai banyak cerita nih daripada sekedar tulisan. Ya. Jadi itu di kontrak atau bikin kontrak audit kepada Rangga, ya kan? Nah, Aisyah bikin tadi itu. Lalu ini Aisyah bikin audit program. Ini prosedur audit yang dibuat oleh Aisyah nih, ya kan? Hillsburg ini adalah Rangga, ya kan? Perabotan, toko perabotannya Rangga, ya kan? Nah, jadi prosedur auditnya ini.
di sini contohnya ada berapa nih? Ada 21 prosedur audit yang dibuat oleh Aisyah, ya kan? Yang 9 menyangkut umum, yang 2 menyangkut pengiriman barang, itu kan shipping goods. Terus yang ketiga menyangkut billing customer, menyangkut tagihan. Terus yang berikutnya, yang keempat menyangkut proses penerimaan. Itu ada 7, yang 15 sampai 21. Jadi totalnya 21 prosedur atau langkah-langkah yang dirumuskan oleh Aisyah untuk mengaudit siklus penjualannya si Rangga, kan gitu. Nah, kita lihat satu misalnya. Ini. Nih, misalnya nomor 1 yang umum atau nomor 3. Observasi apakah akuntan melakukan rekonsiliasi bank gitu. Akuntannya Rangga tuh, ini akuntannya Rangga bukan auditor. Rangga tuh punya akuntan, dia melakukan rekonsiliasi saldo bank nggak? Ini tuh biasanya hubungan dengan penerimaan. Atau misalnya ini nomor 6, observasi apakah laporan bulanannya dikirim. Atau ini nomor 5, observasi apakah receipt endorsement digunakan dalam penerimaan kas gitu. Misalnya setiap endorsement itu kan berapa yang bisa dicairkan, sebagian atau semuanya. Nah, itu ada di situ penerimaan kas. Kemudian misalnya ini nomor satu apa tadi? Review jurnal dan master file untuk unusual transaction and amount. Artinya kita mereview nih. Si Aisyah tadi mau mereview buku harian dan buku-buku besar, dan buku-buku besar itu terhadap jumlah-jumlah dan transaksi-transaksi yang sifatnya tidak lazim, gitu kan. Misalnya Rangga ini kan banyak kan transaksinya, ini Toto ini ada transaksi kok nggak lazim nih pada debitur yang aneh, atau selama ini Rangga itu mainnya di Jawa kan, jualannya pada ini debitur itu orang di sekitar Jawa dan sekitar Jakarta dan sekitarnya lah gitu, Jawa Tengah, Jawa Barat, terus ini Toto kok ada transaksi dengan aneh nih, ini di review. Atau jumlahnya, transaksi Rangga ini biasanya berkisar di bawah 10 juta setiap transaksi gitu kan. 9, 8, 7. Ya total yang ini kok jumlahnya sampai 30 juta. Nah, ini menjadi unusual. Itu maksudnya unusual. Nah, kita lihat kemudian di misalnya ini pengiriman barang, prosedurnya nomor 10 itu kan. Misalnya account for sequence of shipping document. Nah, ini coba lihat urut-urutan dari shipping dokumennya udah berurut apa enggak gitu. Jangan-jangan lengkap gitu. Ada yang hilang atau memang nggak ada gitu kan. Ada telusuri shipping dokumen tadi ke jurnal dan seterusnya. Nah, kita lihat kemudian lanjutannya di sini customer billing of customer. Jadi bagaimana penagihan pembuatan faktur kepada pelanggan. Yang berikutnya adalah proses penerimaan kas. Nah, ini kita coba lanjutkan. Jadi setelah ini kan audit programnya punya nih, apa Aisyah tadi udah bikin tujuannya, udah nyiapkan dia prosedurnya gitu kan. Kita lihat ilustrasinya sekarang. Ilustrasinya ini asumsinya kan di sini Hillsburg ya kan. Nah, ini yang saya pakai istilah inilah Rangga nih. Perusahaannya punya Rangga tahun 2011